Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Babe Rahman, channel yang memberi pencerahan tentang bagaimana teknik mediasi dan negosiasi kredit macet di lembaga keuangan atau perbankan pada khususnya. Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas surat dari Bapak Arfandi di Jakarta Selatan. Bapak Arfandi ini menceritakan beliau punya pinjaman sekitar 14 miliar. 14 miliar itu dengan jaminan beberapa properti yang dimilikinya. 3 diantaranya rumah tinggal yang ditempati beliau, kemudian 1 ditempati putranya, dan 1 lagi dikontrakan. Kemudian ada juga BPKB mobil yang ikut serta dijaminkan. Jadi ada semua totalnya itu ada 7 jaminan. Nah, Bapak Ibu, beliau menceritakan bahwa sudah 6 bulan ini beliau tidak mampu membayar kewajiban angsuran bulanan yang dia pinjamannya bentuknya rekening koran ya. Jadi selama ini dia hanya perpanjangan gitu. Dan ini kredit yang sekarang ini sudah perpanjangan yang ketiga dan sudah mengangsur sekitar 5 bulan dan saat ini sudah 6 bulan tidak bisa mengangsur. Tinggal 1 bulan lagi jatuh tempo pinjamannya karena beliau diperpanjang setiap tahun gitu. Nah, dia menanyakan, Pak, saya kelihatannya sudah tidak sanggup lagi untuk mengangsur karena usaha saya selain memang juga ada beberapa usaha saya yang sudah berhenti, usaha utama saya berupa bengkel mobil itu omsetnya turun drastis. Gitu. Dia menceritakan panjang tentang fenomena banyak mobil baru yang canggih, kemudian juga perawatannya lebih banyak di bengkel resmi, sementara dia bengkel biasa gitu ya. Banyak keluhan-keluhan, terus ada fenomena juga mobil listrik. Dia ceritakan sehingga omsetnya tuh turun hampir 80%. Omset bengkelnya gitu. Selain itu dia juga punya usaha peternakan juga sudah 2 tahun ini bangkrut. Nah, saat ini yang dia tanyakan, Pak, saya sering melihat beberapa video di YouTube yang seringkali membahas tentang pinjaman misalnya 50 miliar bisa cuman bayar 30 miliar gitu. Itu gimana caranya ya, Pak? Kemudian dia juga menanyakan, kalau keadaan terburuk dari saya, ini kan dia sadar dari keadaan terburuk ini pasti dilelang gitu. Nah, yang dia khawatirkan itu adalah rumah tempat tinggal yang juga tempat workshop bengkelnya. Dia khawatir di situ karena itu aset yang paling besar dan itu aset yang paling berharga. Kalau sampai dilelang, maka bukan hanya kehilangan harta benda, tapi dia juga kehilangan tempat usaha gitu. Nah, saat ini saya sedang berusaha menjual aset saya, Pak. Tapi katanya qadarullah belum ada yang laku. Sementara 6 bulan ini pihak bank sudah dalam tekanan kuat gitu. Tapi entah kenapa ini sudah 1 bulan ini malah nggak menghubungi saya gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Kira-kira pertanyaan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dari cerita eh, Pak Arfandi ini saya menarik kesimpulan bahwa Pak Arfandi mungkin gagal membangun komunikasi, gagal membangun persepsi. Karena Pak Arfandi sebatas hanya menceritakan sedang menjual aset saja. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah melihat video-video saya sebelumnya. Bahwa yang namanya bank, terutama orang yang menagih kita, gitu ya, orang yang menagih kita itu orang kepanjangannya bank. Apapun yang mereka lihat, mereka dapatkan, mereka dengarkan dari kita, itu akan didistribusi, disampaikan ke pimpinan. Maka dari itu, manfaatkan orang ini
sebagai corong kita untuk menyampaikan apa yang kita inginkan kepada manajemen. Gitu. Adapun kalau dia menekan, mengancam, mengintimidasi, ya itu iya di satu sisi. Tapi di sisi lain, apapun yang kita sampaikan itu akan disampaikan juga sebagai bahan laporan. Karena tugas dia menagih itu harus disertai dengan laporannya. Ketika dia berangkat pagi hari keluar dari kantor untuk mengunjungi nasabah-nasabah macet, dia sudah meninggalkan catatan di kantor yang akan dia kunjungi siapa. Nah, pulangnya dia akan membawa laporan siapa yang berhasil dikunjungi dan siapa yang tidak berhasil dikunjungi alias tidak ketemu. Nah, terhadap yang mereka kunjungi, ketemu, kemudian dia mendapatkan informasi, baik itu informasi tentang keadaan bisnis nasabahnya, ataupun informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dan sebagainya, itu akan dituangkan dalam bentuk laporan. Dan laporan itu disampaikan ke meja pimpinan. Jadi apa yang kita sampaikan akan tersampaikan kepada pimpinan. Dan itu akan menjadi bahan evaluasi tentang siapa kita, apa yang perlu dilakukan terhadap kita, apa yang bisa diharapkan dari apa yang sedang kita lakukan, dan sebagainya gitu. Makanya pentingnya membangun komunikasi dengan orang lapangan ini, petugas lapangan ini, agar dia bisa menjadi penyambung lidah kita kepada manajemen gitu. Nah, kalaupun ada tipikal-tipikal tukang tagih yang mengintimidasi, kemudian menekan, mengancam, dan sebagainya, nah itu yang harus diselesaikan masalahnya. Ada dua masalah yang berbeda ya. Sebagai penyambung lidah, sebagai penyambung pesan, iya. Tapi kalau dia menekan, mengintimidasi, Bapak Ibu boleh melakukan perlawanan. Artinya jangan menunjukkan ketakutan gitu. Misalnya gini, dia datang dengan mengancam atau masang banner atau masang stiker ya. Mas, ini mas. Jangan mau masang banner, mau masang speaker. Sini duduk sini. Saya tanya, apa untungnya bagi Anda dan apa untungnya buat saya dengan Anda pasang stiker itu? Dengan Anda pasang banner itu? Misalnya seperti itu. Oh ini tugas dari pimpinan dan ini hak, kami punya hak untuk memasang seperti ini. Biasanya mereka berlindung seperti itu. Oke, saya tanya, apa untungnya? Kalau Anda bicara tugas dari pimpinan, oke. Kalau Anda bilang Anda punya hak, oke, saya terima dulu. Saya tidak bantah dulu. Tapi saya tanya, apa untungnya buat Anda dan untungnya buat saya? Kita sedang menghadapi problem yang sama loh. Saya sedang pusing dengan kredit macet saya. Saya sedang takut dengan ancaman bila aset saya hilang karena dilelang. Saya sedang tidak bisa tidur, tidak enak makan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sementara problem Anda juga sama. Anda mengalami kerugian karena adanya kredit macet di tempat saya. Anda ditekan pimpinan agar bagaimana kredit macetnya bisa masuk, bisa setor. Problem kita sama. Nah, apakah pemasangan stiker atau banner itu solusi buat kita berdua? Tanya kayak gitu. Kalau itu hanya sekedar untuk mempermalukan saya, apakah itu efeknya kemudian besok paginya saya jadi setor? Apakah Anda pikir saya nggak setor itu disengaja karena saya punya uang tapi nggak mau setor? Apakah kamu pikir dengan mempermalukan saya, kemudian tetangga kiri kanan, orang yang baca, kemudian mereka mau patungan untuk bayarin tunggakan saya? Kalau iya, kalau begitu halnya, silakan. Kalau perlu jangan cuma satu. Kalau perlu yang banyak, biar dari sudut pandang manapun, kalau lihat rumah saya, baca tulisan itu. Kayak gitu. Nah, ini problem kita bersama. Ini harus dicarikan solusi dan solusinya memang dari saya karena saya yang punya utang. Tapi jangan Anda lakukan seperti itu hanya untuk agar saya setor. Tanpa begitu saja saya sudah siang malam mikirin untuk setor. Jadi tidak perlu diintimidasi dengan cara seperti itu. Justru itu kontraproduktif. Justru itu tidak efektif gitu. Ya.
Kalau perlu Bapak Ibu ceritakan yang kasus di Ponorogo, yang banknya digugat oleh nasabahnya karena pasang stiker gitu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa mereka berlindung kepada yang namanya hak publikasi dan itu salah penerapannya. Hak publikasi adalah ketika bank mengajukan lelang pada nasabahnya dan sudah keluar terbit tanggal dan hari lelang yang dikeluarkan oleh kantor lelang. Nah, dia mempublikasikan kepada masyarakat. Itulah yang dimaksud hak publikasi, bukan untuk mempermalukan gitu. Jadi kita cari solusi saja, Pak. Bukan itu solusinya, bukan dengan intimidasi gitu. Nah, saya punya skenario planning pelunasan utang saya. Agak dikibulin dikit Bapak Ibu, kasih angin surga. Salah kalau Anda Bapak Ibu punya utang macet tapi tidak punya eh, apa solusi. Ya, kadang problem juga nih. Nasabah sudah macet bertahun-tahun, berbulan-bulan tapi nggak punya solusi. Itu salah. Kalau sudah nggak mampu setor ya jual aset. Itu harus seperti itu. Jangan sampai kelelang. Kalau kelelang konyol. Anda konyol di lelang itu dengan murah. Utangnya pokoknya bunganya dendanya harus dibayar semua. Masih juga kena biaya lelang 2% loh. Dari hasil lelang loh. Biaya lelang itu 2%. Coba kalau Anda jual sendiri asetnya, Anda kemudian nego ke bank, Pak ini saya ada pembeli. Saya bisa nggak ini minta keringanan? Kalau ini semua saya setorin ke sini, utang saya yang lain tidak terbayar. Dan ini masalah buat saya, bisa nggak? Misalnya, saya bayar pokoknya saja tambah bunganya 10% saja. Jangan semua tanpa denda, tanpa bunga. Gitu. Pasti mau. Kalau tujuannya untuk melunasi, bank akan memberikan keringanan. Karena bank juga tidak mau direpotkan dengan prosedur administratif untuk mengajukan lelang gitu. Nah, itulah. Jadi perlu Bapak Ibu itu memberi perlawanan, jangan diem saja. Jadi tunjukkan bahwa Anda punya ilmunya, bahwa Anda tahu bahwa itu nggak benar gitu dan itu tidak baik buat kita berdua, itu kontraproduktif gitu. Jadi menolak dipasang banner, menolak dipasang stiker itu dengan argumentasi yang rasional yang bisa diterima kayak gitu. Nah, setelah itu kalau suasana sudah cair, Pak, gini loh Pak, kenapa saya menolak dipasang stiker? Saya itu sudah punya rencana Pak penyelesaian. Misalnya saya sedang menawarkan aset ini, sudah ada peminatnya gitu, tapi eh, belum deal gitu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sampaikan bahwa Anda punya perencanaan penyelesaian yang jelas gitu. Nah, kita kembali ke pertanyaan Bapak Arfandi. Ada di YouTube yang pinjamnya misalnya 50 miliar bisa cuma melunasi 30 miliar atau 30 miliar, 35 miliar. Bisa nggak itu terjadi pada saya? Saya bilang gini Bapak Ibu, kasus yang diceritakan di YouTube, channel YouTube yang seperti itu tentu eh, kalau saya sampaikan itu adalah bahasa promosi. Bahasa promosi terhadap layanan yang mereka berikan. Yang namanya iklan, reklame. Tentu bagaimana dibikin menarik agar orang mau membeli kan gitu. Nah, itu bahasa promosi gitu. Tentu ada syarat dan ketentuan berlaku yang tidak serta-merta dengan mudah memberikan keringanan seperti itu. Ingat loh ya, bank itu bisnisnya jualan duit. Mereka tidak akan dengan mudah memberi keringanan bila posisi tawar mereka kuat. Bila mereka dalam posisi menang. Nggak mungkin ngasih keringanan. Nah, bagaimana terhadap nasabah yang diberi keringanan seperti tadi? 50 miliar cuman bayar 35 miliar, 35 miliar. Jadi Bapak Ibu, biasanya kasusnya ya, mereka yang sudah punya pinjaman besar bermiliar-miliar itu pertama adalah mereka sudah meniti karir, jenjang karir
dari kredit kecil naik. Dan biasanya juga nasabah yang sudah punya hubungan dengan bank lama. Sudah bertahun-tahun dan mungkin sudah berpuluh tahun. Jadi bukan nasabah yang ujuk-ujuk tiba-tiba punya utang 50 miliar. Enggak seperti itu. Enggak mungkin seperti itu. Kecuali kredit korporasi ya. Nah, biasanya mereka menempuh karir jenjang yang akhirnya tumbuh kepercayaan dari bank. Nah, ketika tumbuh kepercayaan, ketika dari tahun ke tahun pinjamannya lancar, diperpanjang lancar, dinaikkan plafonnya, kemudian angsurannya juga lancar, diperpanjang lagi lancar, dinaikkan lagi kreditnya diangsur lancar, diperpanjang lagi lancar, naik lagi lancar, dan seterusnya. Nah, akan tiba dalam suatu keadaan ketika kebutuhan kredit debitur itu menjadi lebih besar lagi, sementara agunan yang dimiliki tidak bisa ditambah. Nah, itu awal penyakitnya itu di situ, dimulai dari situ. Jaminannya tidak ada lagi. Jaminan semua sudah diserahkan ke bank. Nah, kemudian kredit sudah diperpanjang 2 kali dan lancar. Nah, ada kebutuhan yang muncul, baik itu sifatnya ekspansi usaha ataupun kebutuhan-kebutuhan pengembangan usaha. Nah, si debitur minta naik, misalnya tadi kasus yang 50 miliar. Tadinya pinjamannya itu maksimal mungkin hanya 40 miliar dan jaminannya itu hanya mengcover 40 miliar atau jaminannya hanya mengcover 30 miliar, 35 miliar. Pinjamannya terakhir 35 miliar gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian karena dia lancar, dia naik menjadi 40 miliar. Padahal jaminan cuma 35 miliar. Maka oleh petugas bank, jaminannya di markup namanya, dinaikkan. Padahal asetnya tetap cuman itu, cuman nilainya seolah-olah nilainya sudah meningkat karena pengaruh pengaruh pertumbuhan di daerah tersebut sehingga nilai jualnya meningkat dan seterusnya. Pokoknya nilai appraisalnya, nilai taksiran jaminannya dinaikkan. Tadinya cuma sampai 35, karena kebutuhannya jadi 40 M, jaminannya dinaikkan menjadi misalnya 50 M. Nah, ketika dia mendapatkan 45 M dan masih lancar dan dia ternyata di 2 tahun kemudian minta lagi naik jadi 50 M, sementara jaminannya juga hanya itu, tidak lagi bisa ditambah karena asetnya yang diserahkan cuma itu. Ketika debitur kemudian diminta jaminan tambahan, nggak bisa oleh bank. Nah, kadang debitur pinter dia pakai strategi. Ya udah kalau nggak bisa naik, saya pindah bank, saya cari bank lain gitu. Nah, biasanya bank dilema, kalau nggak dikasih debitur ini pindah bank, dia akan cari bank lain yang mau ngasih sebesar 50 M dengan jaminan apa adanya. Karena dia takut kehilangan nasabah bagus, nasabah lancar, akhirnya oleh bank dikasihlah itu 50 M. Udah nggak usah pindah, nggak usah pindah. Kita nanti bicarakan dengan pimpinan, kita usahakan bisa keluar 50 M. Nah, jaminan yang tadinya hanya nilainya 35 M, di markup lagi, mungkin menjadi 60 M, agar cukup dengan untuk memberikan pinjaman 50 M. Itulah yang terjadi Bapak Ibu. Maka ketika kemudian pinjamannya setelah berjalan, mengangsur, kemudian ada usaha yang ya namanya naik turun usaha ya, pasang surut, akhirnya orang ini tidak bisa mengangsur. Akhirnya kreditnya bermasalah. Seperti Pak Arfandi tadi. Nah, ketika itulah bank dalam posisi tidak ada pilihan. Nah, ketika debiturnya menawarkan, ini saya mau jual aset, tapi saya cuma bisa membayar 35 M. Bisa enggak?
Nah, itulah yang membuat akhirnya bank dalam posisi kalah daripada dia melelang pun lakunya cuma 35M. Daripada pinjamannya berlarut-larut gak lunas-lunas. Jadi ada dua desain penyelesaian yang bisa dilakukan oleh bank. Pertama dengan lelang konkuren, artinya lelang di bawah pokok utang, karena memang jaminannya hanya mengcover dengan 35M, atau menerima tawaran pelunasan dari nasabah yang memang datang menawarkan untuk lunasan tapi dengan angka 35M. Itu Bapak Ibu yang membuat kenapa ada orang pinjamannya 50M cuman bayar 35M. Nah, bahasa promosinya, bahasa iklannya, saya Fulan dari kota ini, pinjaman saya 50M. Dengan saya ikut seminar ini, saya tinggal hanya bayar 35M. Kan Bapak Ibu melihatnya, mendengarnya iklan sepotong seperti itu kan. Nggak tahu histori ke belakangnya. Historinya sebenarnya seperti itu gitu, yang artinya debitur udah menang, posisinya sudah menang. Kalau dia nggak terima tawaran, kalau bank nggak terima tawaran debitur untuk pelunasan dengan angka 35, maka debitur nggak mau melunasin, membiarkan agar dilelang dan berpotensi berlarut-larut lebih lama lagi gitu. Nah, itulah penyebabnya. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya bank itu kalau posisi tawarnya menang, kuat, dia tidak akan dengan mudah memberi keringanan. Justru yang pusing, yang susah itu negosiasi bila kreditnya dengan jaminannya lebih besar jaminannya. Jaminannya 10M, kreditnya cuma 1M. Nah, itulah yang bikin kepala kita pening. Kita stres karena kalau sampai dilelang aset sebegitu besar dilelang mungkin hanya tinggal separuhnya, pusing. Kalau yang kasus tadi itu mereka tidurnya nyenyak karena mereka sudah menang posisi. Mau dilelang silahkan, mau menerima penawaran saya juga alhamdulillah, kan gitu jadinya. Jadi gitu ya, kembali ke kasus Pak Arpandi. Pak Arpandi tinggal mengevaluasi, menganalisa apakah jaminan Pak Arpandi itu cukup untuk mengcover pinjaman Bapak. Kalau enggak, Bapak harus lakukan eh, analisa mana jaminannya yang marketable, mana yang kurang marketable. Ya, kalau saya rasa kalau sudah macet 6 bulan itu Bapak sudah dekat dengan lelang. Sekarang Bapak tinggal usahakan mana yang marketable dan yang tidak marketable. Bapak usahakan menjual satu persatu aset jaminan. Kalau memang tinggal yang buat jaminan itu adalah sudah distorkan semua ke bank ya. Jual satu persatu yang marketable. Nanti namanya penebusan parsial. Misalnya sertifikat yang tanah kosong, misalnya nilainya bisa dijual katakan laku 600 juta. Tanya, penebusannya berapa sertifikat saya di bank? Kan mereka punya appraisal. Oh, penebusannya 400 juta. Saya udah setorkan laku 600, setorkan yang 400. Yang 200 tahan dulu. Begitu satu persatu. Setiap aset yang ada calon pembelinya, tanyakan, saya harus tebus berapa. Nanti kalau ada kelebihannya, jual. Debiturnya diajak bayar ke bank. Langsung nanti sertifikat keluar, langsung diterimakan ke pembelinya diajak ke bank kayak gitu. Kayak gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita bahas di kesempatan yang lain lagi. Kalau memang masih ada pertanyaan atau yang kurang jelas tentang konten kali ini, bisa ditanyakan, nanti kita buatkan part 2-nya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.